Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Aiza, saya dari kelas Bisuri semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik non parametrik. Pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu statistik non parametrik. Statistik non parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga distribusi probabilitas yang terparameterkan. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan, tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Statistik non-parametrik salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila metode statistik parametrik tidak dapat dilakukan. Statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Contohnya, jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Statistik non-parametrik tidak memiliki syarat seperti statistik parametrik. Tidak ada asumsi kenormalan yang wajib kita penuhi, seperti pada statistik parametrik. Dalam statistik non-parametrik, tidak syarat mengenai karakteristik populasi induknya. Jadi, kapan statistik non-parametrik digunakan? Ya, analisis non-parametrik digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Kemudian, analisis ini digunakan ketika data berdistribusi secara tidak normal. Selain itu, uji ini digunakan jika hipotesis yang nantinya diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data. Ada beberapa uji statistik non-parametrik, yaitu uji tanda atau sign test, rank sum test atau Wilcoxon, rank correlation test atau Spearman, Wieser probability excess test, kemudian chi-square test. Ciri kelompok data yang dapat diuji dengan statistik non-parametrik. Kelompok data tidak berdistribusi normal. Umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal. Sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial. Ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Kemudian keunggulan statistik non-parametrik. Keunggulannya mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum, metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata, karena data umumnya bersifat kualitatif, sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Kemudian yang terakhir, kerugian statistik non-parametrik. Hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi, karena prosesnya sederhana dan cenderung menggunakan sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Selain itu, penggunaan metode statistik non-parametrik hanya membandingkan dua kelompok tertentu, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Skala yang digunakan bersifat lebih lemah dan asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.